Oke, baik, kita kembali lagi. Nah, tadi sebelum jeda saya sudah menyampaikan kira-kira ada gagasan tidak di Komisi C ini sebagai wadahnya pembangunan dan infrastruktur, khususnya penataan kawasan di Kota Yogyakarta itu. Teman-teman di Komisi C, tentu saja di Komisi C itu tidak hanya Bu Riri, tapi Bu Riri ini adalah ketuanya. Ada 10 anggota, 9 orang anggota ini. Punya nggak dalam satu komisi itu berembuk terkait dengan bagaimana sih sebetulnya menata Kota Yogyakarta ini yang penuh potensi. Sekarang ini kan terjadi di sudut-sudut mana saja itu banyak tempat nongkrong ini Bu Riri. Kemudian ada nggak seperti penataan, misalkan ini saya juga dengar di lapangan Karang ini sudah mulai ditata ini pedagangnya. Ada makanan legendaris di sana, sate Karang. Nah, memungkinkan nggak ini di wilayah Kota Yogyakarta yang mempunyai ikon legendaris ini ditata atau dicarikan tempat tetapi tetap membawa ikon legendarisnya ini? Kira-kira teman-teman Komisi C ini punya desakan ke eksekutif untuk membuat sebuah gagasan yang besar sehingga kita nanti bisa secara bertahap targetnya ditentukan dalam proses-proses pembicaraan selanjutnya. Kira-kira ada ya? Ada sih sebenarnya Pak. Jadi pada saat kita pembahasan dengan dinas terkait, khususnya Bapeda ya Pak ya, kami menanyakan bagaimana untuk pengembangan Kota Jogja selanjutnya. Jadi gagasannya adalah mengembangkan wilayah selatan. Nah, salah satunya itu tadi yang Pak Danang sebutkan bahwa lapangan Karang ya, lapangan Karang Kota Gede. Jadi lapangan Karang Kota Gede itu adalah mungkin yang pertama lapangan yang dibuat sedemikian rupa jadi bagus ya Pak. Mudah-mudahan nanti lain-lainnya akan menyusul. Misalnya lapangan Macasan ya Pak ya, salah satunya ada 5 kalau nggak salah ya lapangan yang milik Kota Yogyakarta, pemerintah kota. Dan salah satunya lapangan Karang adalah ini salah satu bisa dibilang percontohan. Dan kami juga sudah melakukan kunjungan lapangan ke sana. Jadi jadi ke sana. Bu Riri punya kehebatan ini mengajak teman-temannya untuk turun ke lapangan, tidak hanya pertemuan-pertemuan di kantor tapi di lapangan juga dilakukan. Kami juga menanyakan bagaimana progresnya dan alhamdulillah juga hampir segera selesai. Tetapi nanti pemanfaatan lapangan itu baru bisa di pertengahan Februari karena tunggu rumputnya tahun depan karena tunggu rumputnya tumbuh dulu bagus, karena sekarang rumputnya masih kecil-kecil sekali. Nah, kami harap mudah-mudahan nanti kalau lapangan Karang itu jadi wilayah selatan bisa lebih berkembang lagi. Tapi memang untuk pedagang-pedagang kan jadi lebih diatur tertata. Begitu. Nah, Bu Riri, kalau sudah ada satu spot ya, artinya spot yang sangat menarik gitu, biasanya kan perawatan itu kan juga membutuhkan konsentrasi yang sangat serius. Kadang-kadang tanpa sengaja membuang sisa minuman, kemudian ngeflag, kemudian ini lama-lama susah untuk Nah, kira-kira setelah jadi ya kan hal-hal yang misalkan kayak Sudirman, kemudian Ahmad Dahlan, kemudian lapangan Karang, ini tiga pekerjaan besar ini, treatmentnya untuk perawatan kebersihan dan lain sebagainya apakah juga sudah dikonsolidasikan dengan dinas terkait, Bu? Iya, kami juga menanyakan juga dengan PU juga ya, bagaimana misalnya dalam masa pemeliharaan masih ada nggak istilahnya perawatan untuk pembangunan yang sudah ada, masih ada. Dan kami juga tentunya akan berkoordinasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup ya Pak, karena kan itu sektor untuk pembersihan tentang terkait kebersihan seperti itu. Dan juga, yang paling penting adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pabrik itu. Jadi jangan hanya itu menjadi tugas dari pemerintah kota, jangan tugas OPD terkait ataupun mungkin kita. Kalau di Jogja itu ada ada ungkapan rasa handar beni ya. Bagaimana rasa memiliki itu dibangkitkan untuk masyarakat yang memanfaatkan ini. Saya kira itu yang penting sebenarnya. Gitu perlu disosialisasikan.
Cuman memang begini Pak, mungkin yang menjadi masalah adalah warga atau wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta mungkin karakternya memang berbeda-beda lah. Nah itu yang perlu kita sadari dan mungkin perlu terus disosialisasikan ya. Yang penting kalau saya kok adanya sosialisasi percontohan dari warga yang bertempat tinggal di situ ya mempunyai rasa untuk mencontohkan atau membuat contoh sebagai dia yang selalu dekat tiap hari bertemu dengan wisatawan komunitas atau orang atau mempunyai kegiatan sehari-hari meskipun sekedar lewat dan lain sebagainya. Saya kira ini juga perlu didorong ini. Nah, itu. Baik, karakter di Jogja Selatan ini saya mencoba ini nggak apa-apa nggih. Iya. Ada yang namanya karakter yang semestinya juga diperlukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga. Misalkan ini setelah lapangan Karang nanti ada pembangunan di lapangan yang lain, itu tentu saja perlu juga kajian karakternya seperti apa sih. Nah ini kira-kira terjangkau tidak ini oleh teman-teman Komisi C dan Bapedam atau dinas terkait ya. Jadi sebenarnya kalau untuk lapangan yang lain kan belum ya Pak ya. Nah kami memang berharap ini salah satu lapangan Karang ini nanti akan kami lebih perhatikan lagi. Tapi sebenarnya kedepannya sebenarnya yang menjadi tugas pemeliharaan lapangan Karang itu bukan di Komisi C lagi, itu masuk ke dinas Dispora ya Pak ya. Jadi pendidikan olahraga. Jadi nanti mereka lah nanti yang akan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan maupun kegiatan yang ada di sekitarnya. Paling tidak terkonsolidasi dengan dinas-dinas terkait yang punya kepentingan di situ ya. Kami juga sudah menanyakan juga apakah di tahun 2022 nanti sudah ada anggaran pemeliharaan lapangan Karang. Jangan sampai nanti sudah diserahkan mereka tidak ada anggarannya. Nggak ada keberlanjutannya seperti apa? Iya, nanti akhirnya malah lempar-lemparan lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi progresnya sangat bagus. Ini saya kira sebagai model bagaimana pembangunan terintegrasi kan gitu. Nah, lagi Bu Riri, ini satu hal yang sangat menarik dikaitkan dengan keistimewaan. Saya pernah mendengar atau berdiskusi begitu di kota Yogyakarta itu ada yang dinamakan satuan ruang strategis. Nah, ada 5 kalau tidak salah. 5 satuan ruang strategis yang itu sudah disepakati antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, satuan ruang strategi itu meliputi kawasan Tugu, Malioboro dan Keraton, kemudian Kota Baru, kemudian Pakualaman, kemudian wilayah Kota Gede dan sepanjang jalan menuju Kerapiak. Ya, itu. Nah, 5 kawasan ini kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, Gumaton, Tugu, Malioboro, Keraton ini ya tentu saja ikonnya kota Jogja. Kalau dilihat dari tampangnya sudah bagus gitu kan. Nah, tapi menjadi polemik di situ. Kalau dijadikan ikon, kendaraan tidak bisa masuk, sementara sudah banyak masyarakat secara turun-menurun itu menggantungkan ekonominya di sana. Ini gimana nih treatmentnya akan seperti apa nantinya? Ya, sebenarnya juga itu sudah pernah kami bicarakan juga ya, terutama dengan Dinas Perhubungan, karena ini kan berhubung terkait manajemen lalu lintas itu ada Dinas Perhubungan, tetapi belum secara lebih detail lagi, karena memang itu juga butuh kajian juga. Jadi kemarin di anggaran 2000 perubahan kalau nggak salah ya, itu ada kajian terkait itu. Jadi kami nanti ingin tahu apakah apa hasil dari kajian. Sambil guyon, jangan sampai lebih dari tahun 2024 nanti sudah ya kalau kita masih bersama-sama tidak kajiannya siapa yang menurunkan Iya benar. Jadi sebenarnya sudah ada kajian, memang kami juga belum tahu hasilnya kajiannya seperti apa. Tetapi nanti kedepannya yang kami dapat gambaran dari Dinas Perhubungan adalah
giratori yang sekarang ini nanti diperluas lagi Pak. Jadi Iya, kalau kemarin iya, itu kan iya. sampai hanya di depan keraton Betul. saja, nanti mengelilingi keraton dari sampai belakang, dan berarti kan yang satu arah jadi semakin Tapi luas. saya kira juga perlu juga kajian ekonominya loh Bu. Nah itu sebenarnya itu juga nanti ada kajian, tidak hanya kajian terkait manajemen lalu lintas, dan itu betul, juga betul. ekonominya juga. Jadi Jadi ini kan banyak sekali tuh Pak, ini kajiannya tidak hanya itu aja. cukup kompleks di sana Iya, itu. iya, sebenarnya kan? gitu. Cukup kompleks itu baru satu wilayah Bumaton. Iya. Nah, wilayah Kota Baru tadi kita sudah sebutkan. Jalur Tugu ke timur ini sudah mulai bagus, tertata bagus. Sekarang sudah ada peningkatan sampai Jalan Jenderal Sudirman. Sementara kawasan heritage dan kawasan vintage-nya Kota Jogja itu ada di Kota Baru. Nah, ini sudah menjadi ikon tempat nongkrong dari yang teman-teman adik-adik kita yang masih SMA. Iya. Sampai dengan mahasiswa, sampai mungkin komunitas-komunitas itu pada menikmati Kesana betul ya, tamannya pun jadi tempat nongkrong ya Pak ya. Seperti itu. Itu tentu juga perlu dikaji lagi Iya, sebelum iya. sebelum permasalahannya juga muncul. Ya. Ini menjadi masukan bagi kami ya Oh, Pak gitu ya. ya. Jadi sebenarnya Pak Danang juga menyampaikan adalah masukan bagi kami, nanti bisa akan kami Ada 3 kawasan Iya. heritage lagi, yang itu adalah Pakualaman, Gunung Kota Gede, dan Kerapia, Panggung Kerapia. Ini tentu juga menjadi concern kita ya, karena bagaimana mengembangkan tidak tersentral di Malioboro, tetapi kawasan-kawasan yang vintage, yang heritage ini bisa yang pasti pembangunan ini orientasinya adalah menopang daya dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Yogyakarta. Akhirnya menyebar di semua wilayah. Menyebar di semua Iya, wilayah. iya, benar. Baik, pemirsa, ini tadi satu lagi tambahan bagaimana teman-teman Komisi C punya komitmen untuk mendorong pemerintah dalam rangka penataan kawasan, tidak hanya kawasan yang menjadi satuan ruang strategi saja di 5 wilayah itu, tapi bagaimana secara holistik Kota Yogyakarta ini bisa melakukan pembangunan yang pasti tidak hanya nyaman, tetapi keamanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu nanti kita akan membahas 2 hal, antara bagaimana keamanan ke depan dan bagaimana penanggulangan kebencanaan. Ini musimnya sudah mendekati musim penghujan, jadi nanti sedikit ini. Demikian, kita jeda sebentar untuk mempersiapkan materi atau pembahasan yang terkait dengan kebencanaan dan pembangunan secara holistik di Kota Yogyakarta.